Lalu bagaimana dengan cedera? Hai, penasihat hukum. Lindsay Clancy beberapa kali menangis di ruang sidang. Apakah Anda membentuk pendapat dengan tingkat kepastian profesional yang wajar hingga kepastian medis mengenai penyebab kematian Cora? Iya. Dan apa penyebabnya? Asfiksia. Sementara itu, momen mengejutkan dari mantan tenaga medis yang meresepkan obat untuk Lindsay saat suasana menjadi tegang dalam pemeriksaan silang. Saya tahu itu tidak tertulis, tidak. Tapi itulah yang sebenarnya saya maksud. Tunggu, kapan Anda melihat ini sehingga Anda menyadari bahwa di situ tidak tertulis tidak? Saya tidak peduli apa yang tertulis di situ. Saya tahu maksud saya. Lagi pula, Apakah seorang TikToker viral bisa dipanggil sebagai saksi? Saya seorang pekerja sosial di Massachusetts, dan saya juga pernah bekerja di unit rawat inap yang sama persis di McLean selama hampir 8 tahun, tempat Lindsay Clancy pernah menjadi pasien. Wanita ini mengunggah sebuah video di TikTok yang saya yakin sama seperti Anda. Saya sendiri hampir tidak tahu apa itu TikTok. Dan satu hal, tidak ada yang bisa memprediksi komentar ini dari pihak pembela. Ganja, marijuana, siswada setan. Bagaimana menurut Anda? Berikut adalah rangkuman lengkap momen-momen yang mengejutkan dalam liputan sidang Lindsay Clancy minggu ini. Ini adalah Scandal by Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Minggu ketiga sidang Lindsay Clancy kini telah berlalu dan jelas memberikan kesan tersendiri. Mulai dari ledakan emosi di ruang sidang hingga momen panas saat pemeriksaan silang, ada banyak hal yang perlu dibahas. Dan kami akan membahas semuanya, mengajak Anda menelusuri momen-momen persidangan paling mengejutkan yang terjadi minggu ini sebelum berbincang dengan tamu ahli kami, TikToker Elena True Crime, yang telah mengikuti kasus ini sejak hari pertama. Dia telah membagikan wawasannya kepada lebih dari 70.000 pengikutnya di TikTok setiap hari tentang semua kejutan besar yang telah kita lihat sejauh ini. Menurut saya, ada beberapa momen yang benar-benar besar, termasuk namun tidak terbatas pada fakta bahwa pertama kalinya psikiater Lindsay yang meresepkan semua obat ini melihatnya secara langsung adalah pada hari Jumat di pengadilan. Benar sekali, semua janji temu mereka sebanyak 14 kali dilakukan melalui telehealth. Elena benar, itu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan semua orang. Fakta bahwa Dr. Jennifer Tufts, mantan psikiater Lindsay Clancy, tidak pernah sekalipun melihatnya secara langsung sampai persidangan dimulai. 14 menit? Ya. Setiap pertemuan dilakukan melalui telemedicine, bukan? Ya. Sampai Anda datang ke ruang sidang ini hari Jumat, Anda belum pernah melihat wanita ini secara langsung, bukan? Benar. Lalu apakah Anda memeluknya? Tidak, Anda menggunakan telemedicine, jadi Anda tidak bisa memeluknya, bukan? Selain itu, Dr. Tufts adalah dokter yang relatif baru saat pertama kali dia bertemu Lindsay. Baru secara resmi berpraktik di bidang itu selama sekitar 1 bulan sebelum Lindsay menjadi pasiennya. Dia juga merupakan nama yang mungkin Anda kenal karena tercantum sebagai tergugat dalam gugatan perdata yang menuduh malpraktik medis. Berikut pendapatnya tentang semua itu. saya tidak percaya bahwa saya telah lalai. Gugatan perdata sangat berperan dalam pembelaan dari pihak terdakwa. Jadi, mari kita bahas itu secara singkat. Lindsay Clancy telah didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama atas kematian anak-anaknya. Cora yang berusia 5 tahun, Dawson yang berusia 3 tahun, dan Callan Clancy yang berusia 8 bulan. Kejadian ini terjadi pada 24 Januari 2023 di rumah keluarga mereka di Duxbury, Massachusetts. Ketika suami Lindsay saat itu, Patrick, pergi keluar untuk menjalankan beberapa urusan, Lindsay dilaporkan mencekik masing-masing anaknya dengan tali olahraga sebelum mengakhiri hidupnya sendiri dengan menyayat pergelangan tangan dan lehernya, meminum beberapa pil, dan melompat dari jendela lantai 2. Dia selamat dari lompatan itu, tetapi kini mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Menurut kesaksian, Patrick tiba di rumah dan menemukan Lindsay di luar. Dia menelpon 911 dan kemudian menemukan anak-anaknya. Sejak hari mengerikan itu, tim Lindsay telah mengakui bahwa dia membunuh anak-anak tersebut. Tetapi mereka mengatakan dia tidak bertanggung jawab secara pidana. Dan ini sangat penting. Pada dasarnya, ini adalah pembelaan gangguan jiwa di negara bagian Massachusetts. Pembelaan Lindsay mengatakan bahwa dia membunuh anak-anaknya. Iya, tetapi dia tidak bisa dinyatakan bersalah atas pembunuhan karena pada saat kematian mereka, dia tidak dalam keadaan waras. Secara khusus, dia menderita psikosis pasca melahirkan. Pihak pembela menunjuk pada apa yang mereka sebut sebagai campuran obat-obatan yang diresepkan untuk Lindsay. Totalnya ada 13 sebelum kematian anak-anaknya. Hal ini juga disebutkan dalam gugatan perdata yang diajukan Lindsay yang menuduh malpraktik medis. Sebagian isi gugatan tersebut berbunyi, perjalanan klinis Lindsay menjadi sangat rumit karena penggunaan banyak obat secara bersamaan dan keterlibatan beberapa pihak yang meresepkan obat, yang pada akhirnya
mengaburkan diagnosis yang akurat, serta intervensi dan pengobatan yang tepat. Meskipun Lindsay telah melakukan segala upaya untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Itu hanya cuplikan dari gugatan tersebut, omong-omong. Secara keseluruhan, gugatan itu sepanjang 784 halaman. Jika Anda ingin membaca seluruh gugatan itu dan melihat semua berkas kasus Clancy, Anda beruntung. Di balik setiap skandal besar, selalu ada jejak dokumen yang jarang bisa dilihat publik. Jika Anda belum mendengarnya, Anda bisa melihat lebih jauh dari sekadar berita utama dengan berkas kasus di aplikasi Law and Crime Plus. Di sini, Anda mendapatkan akses langsung ke bukti mentah, rekaman kamera tubuh tanpa sensor, gambar-gambar dari tempat kejadian perkara, rekaman video interogasi, dan masih banyak lagi. Anda bisa menganalisis fakta dan mengungkap kebenaran sendiri. Selain itu, Anda juga mendapatkan streaming bebas iklan untuk semua acara favorit Anda tentang hukum, kejahatan, dan acara TV pengadilan. Buka ruang bukti hari ini. Kunjungi lawandcrimeplus.com, masukkan kode promo skandal, dan mulai uji coba gratis Anda selama 30 hari. Namun, gugatan perdata ini sangat relevan dengan persidangan pidana. Sebagai salah satu tergugat yang tercantum dalam gugatan tersebut, Dr. Jennifer Tufts memberikan kesaksian untuk pihak Commonwealth minggu ini. Anda adalah seorang tergugat dalam sebuah gugatan besar, bukan? Ya, Hello! ya, Kamu kebetulan tidak sedang diwakili oleh seorang pengacara, kan? iya saya diwakili. Dan fakta bahwa kamu punya pengacara adalah hakmu berdasarkan konstitusi. Itu tidak berarti kamu bersalah atau apapun kan? Benar, oke. Dan kamu tahu bahwa hasil dari kasus ini sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap hasil dari kasus. Ya, Ditolak. Sebenarnya aku tidak tahu soal itu. Jadi Anda paham bahwa jika memang terbukti Anda telah mengiklankan diri sebagai ahli dalam bidang pasca melahirkan dan psikiatri pasca melahirkan, dan Anda memiliki pengalaman 1 bulan ditambah masa residensi. Apakah Anda menganggap itu sebagai kelalaian atau misrepresentasi? Saya tidak merasa bahwa saya telah lalai. Dr. Tufts dipanggil ke pengadilan Jumat lalu oleh pihak Commonwealth. Tetapi minggu ini kesaksiannya dimulai dengan pemeriksaan silang, yaitu pertanyaan dari pihak pembela. Dia bersaksi bahwa dia menerima sertifikasi dari Dewan Spesialis pada Agustus 2022. Dia kemudian bertemu Lindsay Clancy untuk pertama kalinya hanya beberapa minggu kemudian, pada 15 September 2022. Jadi Anda sudah berpraktik sebagai psikiater selama sedikit lebih dari 1 bulan. Saya berpraktik secara mandiri dengan kredensial penuh saya selama sekitar 1 bulan. Tapi pelatihannya sangat intensif sebelum itu. Sekarang pada bulan Agustus 2022, sampai saat ketika Anda menemui Lindsay, berapa banyak pasien dalam sebulan itu yang telah Anda tangani untuk psikosis pasca melahirkan? Berapa banyak pasien dalam sebulan sampai bulan saya itu? bertanya kepada Anda tentang saat Anda mulai bekerja pada bulan Agustus 2022, aspek terapi apa yang sekarang Anda tangani sendiri sebagai karyawan? Berapa banyak pasien dengan psikosis pasca melahirkan yang sudah Anda tangani sebelum Anda menemui Lindsay Clancy? Ya, dalam rentang waktu 1 bulan, saya akan bilang tidak ada. Karena itu adalah gangguan yang sangat langka. Oke, tapi itu memang ada kan? Tentu saja. Dan salah satu halnya adalah suara-suara yang didengar orang kan? Itu adalah gejala psikosis. Benar sekali. Dan itu nyata, bukan? Itu memang nyata. Lalu sudah diketahui Tentu cara saja. mendiagnosisnya. Orang yang mengalami psikosis pasca persalinan mendengar suara-suara, bukan? Banyak yang begitu. Gangguan ini bisa muncul dengan cara yang berbeda pada setiap orang. Tapi ya, banyak orang memang mendengar suara-suara. Bagaimana dengan depresi pasca persalinan? Berapa banyak orang dalam sebulan sebelum Anda bertemu dengan Lindsay yang Anda tangani karena depresi pasca persalinan? Dalam rentang waktu 1 bulan, saya itu benar-benar sulit untuk dipastikan. Mungkin 2 orang saja. Mungkin 2 orang saja. Dan apakah Anda ingat berapa lama Anda merawat mereka? Sekali lagi, Sulit untuk benar-benar memahami masing-masing individu itu dalam waktu yang singkat. Dr. Tufts bersaksi. Lindsay datang kepadanya dengan masalah kecemasan dan depresi, tapi dia tidak pernah bertemu Lindsay secara langsung. Dia punya 3 anak kan? Ya, dan alasan kamu tahu bahwa dia sudah menikah adalah karena kamu berbicara dengan suaminya, Patrick, benar? dia Apa yang mencoba. kamu lakukan?
Maaf? Atau kamu melakukannya? Dia menghadiri salah satu janji temu, dan saya berbicara dengannya pada hari itu. Dan apakah Anda menyapa atau berjabat tangan dengan siapapun saat Anda masuk ke kantor? Itu dilakukan melalui telemedicine. Itu apa? Telemedicine. Telemedicine. Apakah tepat untuk mengatakan bahwa setelah 14, mungkin Anda bilang ke juri, 14 janji temu yang Anda lakukan dengan Lindsay selama periode dari September sampai Januari, itu 14 menit. Ya, Setiap janji temu itu dilakukan melalui telemedicine, bukan? ya. Sampai Anda datang ke ruang sidang ini hari Jumat, Anda belum pernah melihat wanita ini secara langsung, bukan? Benar. Apakah Anda pernah khawatir tentang kesehatan mentalnya sebagai seorang individu? Tentu saja. Dia menangis. Dia memberitahu Anda tentang gejala-gejalanya, yaitu bahwa dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Benar begitu? Pada suatu waktu, dia mengatakan bahwa sulit baginya untuk bangun dari tempat tidur. Sulit. Untuk bangun. Mengapa sulit bagi Lindsay Quincy untuk bangun dari tempat tidur? Karena dia sangat depresi. Dan apakah kamu memberinya pelukan? Tidak. Kamu menggunakan telemedicine. Jadi kamu tidak bisa memberinya pelukan, bukan? Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melihatnya secara langsung, bukan? Aku bisa melihatnya. Itu selalu janji temu lewat video. Aku tidak bisa memberinya pelukan, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang biasanya dilakukan psikiater kepada pasien. Pihak pembela menyoroti penggunaan kata memburuk oleh Dr. Tufts saat menggambarkan kondisi Lindsay seiring berjalannya pengobatan. Dia sedikit lebih buruk pada beberapa janji temu tertentu, dan kata memburuk, yang sebenarnya bukan pilihan kata saya, ada di catatan karena saya harus memilih itu. Karena kenapa? Anda punya semacam program di mana Anda harus mencentang kotak dan harus memilih dari menu drop down. Dan Anda tidak bisa mengambil pena dan menulis sesuatu tentang pasien. Ada bagian-bagian tertentu dari catatan di mana saya bisa menulis apapun yang saya rasa perlu. Tapi bagian spesifik dari catatan itu adalah tombol di mana Anda harus mengklik salah satu dari 3 pilihan. Saya tidak bilang dia sangat depresi pada kunjungan awal itu, tapi dia bilang dia cemas dan dia memang tampak cemas. Itu cukup sesuai. Oke, jadi apakah Anda menulis di laporan bahwa dia sesuai atau tidak sesuai? Jadi, itu bukan pilihan yang bisa saya cantumkan di bagian itu, tapi itu memang sesuai. Kamu seperti robot, kamu tidak bisa mengambil pena dan menulis sesuatu. Kamu harus menggunakan menu drop down dan tanda X di komputer. Ya, kalau itu di komputer, saya memang terbatas dengan pilihan yang ada di situ. Seorang dokter, kenapa kamu terbatas? Karena teknologinya. Teknologi apa? Karena ada formulir di komputer? Kamu sedang mencoba merawat seseorang yang datang kepadamu untuk meminta bantuan. Dan itulah yang paling penting. Yang paling penting adalah perawatannya, bukan apa yang dicentang pada kotak centang. Dr. Tufts lah yang meresepkan Lindsay obat Zoloft pada musim gugur tahun 2022. Pikiran untuk bunuh diri dan pikiran untuk membunuh orang lain. Ada peringatan kotak hitam. Jadi, semua obat dengan SSRI juga begitu kan? Di bawah umur, anak-anak, dan orang dewasa Permisi, yang Jack. lebih muda Maaf, dari Lindsay. bisakah kamu hanya mendengarkan pertanyaanku dan menjawabnya dengan ya atau tidak? Apakah ada peringatan kotak hitam pada Zoloft? Ya, Oke. Dan peringatan kotak hitam itu diwajibkan atau ditetapkan oleh siapa? FDA? mungkin. Mungkin. Dan pada dasarnya memperingatkan bahwa terutama pada orang muda atau dewasa muda, bahwa itu mungkin menyebabkan pikiran untuk bunuh diri atau semoga tidak, pikiran untuk membunuh orang lain, ya? Ya, dan situasinya semakin tegang. Dr. Tufts dan Kevin Reddington, pengacara pembela, saling memotong pembicaraan saat pemeriksaan silang berlangsung. Sekarang ketika Anda membahas gejala atau ketika Anda membahas efek samping Zoloft, salah satu efek samping Zoloft adalah, dan saya kutip, kesulitan tidur yang parah, benar? Ya. Apakah kamu memberitahunya tentang itu? Ya, insomnia tercantum sebagai salah satu efek sampingnya. Tidak.
Kamu sudah bilang iya, kamu tahu itu. Hanya saja, apakah kamu memberitahunya bahwa Zoloft punya efek samping yang bisa membuat pasien sangat sulit tidur? Itu saja. Jadi aku tidak menggunakan kata parah karena biasanya tidak menyebabkan masalah tidur yang parah. Tapi kupikir kamu merujuk pada saat dia memberitahuku bahwa dia memang mengalami masalah Ya, tidur yang itu yang dia parah katakan dan padamu, itu benar. kan? Bahwa dia mengalami masalah tidur yang parah, kan? Dia memberitahuku. Ya, dan kamu tahu bahwa salah satu efek samping dari Zoloft adalah, katakanlah, sulit tidur. Kamu tahu itu, kan? Ya, Jawabanmu, ya. Juri harus bisa mendengarnya. ya. Dan mengapa Anda meresepkan Zoloft kepada seorang wanita muda yang baru melahirkan, yang datang kepada Anda dengan kecemasan, yang mengatakan dia tidak bisa tidur? Dia memiliki semua gejala ini, dan Anda meresepkan obat yang justru memiliki efek samping sulit tidur. Jadi, setiap individu memiliki respons yang sangat beragam terhadap obat-obatan. Beberapa tidak mengalami efek samping, beberapa mengalami 1 atau 2. Tidak mungkin untuk memprediksi, tetapi Zoloft adalah pilihan utama, lini pertama. Itu sudah lengkap. Katanya itu hal yang umum. Benar, Di bukan antara tentang mesin para cuci yang kamu psikiater. maksud. Kamu bisa melihat semua yang benar. Ya, kalian berdua tidak bisa bicara pada saat yang sama. Jadi biarkan dia menyelesaikan jawabannya. Lalu saya akan memberi kamu banyak waktu untuk menanggapi atau menanyakan pertanyaan terkait jawabannya. Jadi, kamu sudah selesai menjawab tentang itu. Ada banyak penelitian yang mendukung penggunaan sertralin dalam kasus ini, dan konsensus umum di antara para psikiater adalah bahwa ini merupakan lini pertama, obat yang aman untuk individu, termasuk wanita pasca melahirkan. Reddington menemukan celah dalam catatan Dr. Tufts, menyiratkan bahwa mungkin dia tidak mencatatnya dengan cukup teliti. Apakah dia memberitahumu apa saja efek sampingnya setelah dia mengalaminya? Boston? Dia sudah memberitahuku. Aku tidak mencantumkannya karena, maaf. Itu berarti kamu tidak menuliskannya. Iya, Jadi apa itu? Kamu, lalu kita akan kembali ke situ, kan? maaf. Kita akan kembali dan mengingat. Bisa. Ingatanku tentang apa? Aku tidak ingat persis efek samping mana yang dia sebutkan. Tapi aku ingat itu adalah beberapa yang sangat umum, yang sifatnya sementara. Tunggu. Kamu bilang ke juri ini kalau kamu tidak ingat apa saja efek samping yang dia katakan padamu, tapi yang kamu ingat itu adalah efek samping yang umum, biasa terjadi. Itu maksudmu? Ya, karena kalau ada yang lain, pasti sudah saya catat. Ini adalah pola umum dalam pertanyaannya, dan pada satu titik, Dr. Tufts bahkan membantahnya. Tidak tidur semalam. Tertidur setelah 40 menit, jantung berdebar, kecemasan berat, khawatir tentang anak-anak, tidur bayi. Menguap, tapi tidak mengantuk. Bukan pressured speech. Apa itu? Bukan. Aku sadar itu. Maksudku bicara yang hiper, bukan pressured speech. Aku tahu tidak tertulis bukan, tapi memang itu yang aku maksud. Tunggu, kapan kamu melihat ini sampai kamu sadar kalau di situ tidak tertulis bukan? Aku tidak peduli apa yang tertulis. Aku tahu maksudku apa. Jadi, waktu kamu menulis ini, kamu tidak menulis bukan pressured speech. Kamu menulis di rekam medis pressured speech, kan? Tidak. Apakah itu tertulis begitu? Iya, kata itu. Kata tidak itu benar. Sebelum tidak ada hiper, koma, bicara Benar. cepat. Jadi apa Dua arti kata itu koma mengikuti bagimu? Ketika tidak. Anda menuliskan di rekam medis, jantung berdebar, koma, kecemasan berat, koma, khawatir tentang anak-anak, koma, bayi, koma, tidur, koma, menguap tapi tidak mengantuk, titik, tidak hiper, koma, bicara cepat. Itu yang Anda tuliskan? Tidak Apakah menunjukkan Anda menulis bicara itu, cepat. Saya yang menulis itu. Tapi Anda salah menafsirkan catatan saya. Apakah saya membacanya dengan benar dan juri akan bisa melihatnya bahwa Anda menulis tidak hiper, koma, bicara cepat. Apakah saya membacanya dengan benar? Iya, tapi interpretasi Anda salah. Ketika Lindsay mengungkapkan pikiran untuk bunuh diri, Dr. Tufts bersaksi bahwa dia tetap tidak merekomendasikan untuk menemui Lindsay secara langsung. Dan pada tanggal 1 Desember adalah saat dia memberitahu Anda sekali lagi bahwa dia hampir mengalami ide bunuh diri, merasa putus asa. Anda menyebutnya begitu. Ya, Sekarang pada riwayat interval,
Pada tanggal itu, Anda menyatakan bahwa dia tidak bisa tidur. Dia panik. Dia pernah mengalami depresi yang lebih parah. Pikiran intrusif. Dia merasa mati rasa. Tidak ada yang penting. Aku merasa seperti akan mati. Menyangkal adanya pikiran untuk bunuh diri, tetapi kutipan kemarin hampir sampai ke situ, merasa putus asa. Apakah Anda memberinya terapi dan validasi setelah dia mengatakan itu kepada Anda? Saya percaya bahwa saya sudah melakukannya. Apa yang Anda lakukan? Ada seorang wanita yang mengatakan kepada Anda bahwa dia merasa putus asa. Dia tidak peduli jika dia mati, tidak bisa tidur. Apa yang Anda lakukan untuk memberikan validasi dalam terapi? Ya, aku bilang padanya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita tangani, bahwa ada harapan, bahwa ada pengobatan, dan memang ada. Kamu tahu, berbagai jenis program pengobatan yang lebih mendukung, seperti program rawat inap parsial. Jadi dia tahu bahwa dia masih punya pilihan dan alasan untuk berharap. Apakah Anda pernah menyarankan kepadanya bahwa mungkin dia bisa datang menemui saya secara langsung daripada berbicara lewat komputer? Berbicara dengannya melalui video sepertinya bukan masalah. Tidak terlihat ada sesuatu yang saya lewatkan atau ada kebutuhan untuk menemuinya secara langsung. Jika situasinya terasa panas bagi Dr. Tufts, hal itu sama sekali tidak terjadi pada perawat praktek Julie Paul yang direkomendasikan kepada Lindsay oleh ibu mertuanya, Susan Clancy. Ya, saya bertanya secara khusus, apakah dia merasa ingin menyakiti dirinya sendiri atau anak-anaknya, dan dia mengatakan tidak. Dan bagaimana dengan menanyakan kepadanya tentang pikiran untuk membunuh orang lain? Ya. Dan apakah dia mengatakan bahwa dia punya pikiran seperti itu? Dia tidak memilikinya. Apakah Anda juga menanyakan kepadanya apakah dia pernah mengalami halusinasi pendengaran? Saya sudah menanyakannya. Dan apakah dia mengalaminya? Tidak, pada saat itu tidak. Dan apakah dia memberitahu Anda apakah dia pernah mengalaminya? Tidak. Bagaimana dengan halusinasi visual? Apakah Anda menanyakan hal itu kepadanya? Sudah. Dan apakah dia mengatakan bahwa dia pernah mengalaminya? Tidak. Dan delusi, apakah Anda menanyakan kepadanya apakah dia pernah mengalami delusi? Saya rasa saya tidak menanyakan secara spesifik tentang delusi. Paul menyatakan bahwa hasil tes Lindsay menunjukkan tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Tetapi tidak ada ide bunuh diri. Ketika Paul pindah ke luar negara bagian pada akhir November 2022, Lindsay kemudian dirujuk ke perawat praktik Rebecca Gelato yang juga tercantum sebagai tergugat dalam gugatan perdata. Dan sejauh pengamatan Anda terhadap cara dia menampilkan diri, seperti suasana hatinya dan secara fisik bagaimana dia menampilkan diri, apakah ada sesuatu yang menonjol menurut Anda dari semua itu? Dia terlihat cemas. Oke. Seingat saya. Oke, jadi soal suasana happy. Maaf, saya tidak bisa mendengarnya. Dia bisa menyelesaikan jawabannya. Tentu, kamu sudah selesai. Saya sudah selesai. Oke. Jadi, untuk suasana hati, kamu mencatat bahwa dia tampak cemas, benar? Iya. Dan kamu juga melihat afek seseorang. Nah, kamu apakah harus menjawab ya atau tidak. Ya. Maaf, Anda mengamati dia, afeknya konsisten dengan suasana hatinya, yang Anda identifikasi sebagai cemas, benar? Dan Anda memeriksa dan seseorang terhadap mereka. Mobil. Tidak apa-apa, proses berpikir kan? Benar. Dan apakah apa yang kamu amati tentang proses berpikirnya? Saya mengamati proses berpikirnya bersifat linear. Artinya, alur pikirannya mudah diikuti dan terarah pada tujuan. Dia memahami bahwa dia ada di sana untuk dinilai demi pengobatan. Sepertinya itu tujuannya. Gelata bersaksi bahwa Patrick Clancy diduga bersikap acuh tak acuh ketika dia membahas kemungkinan diagnosis gangguan bipolar. Apakah Anda menyampaikan kepada Nona Clancy pemikiran Anda tentang diagnosisnya berdasarkan interaksi Anda selama beberapa minggu terakhir? Ya, saya melakukannya. Dan apa itu? Saya membahas dengan dia dan suaminya kemungkinan adanya gangguan bipolar yang mendasari. Saya mendasarkan ini pada beberapa faktor. Salah satunya adalah bahwa dia pernah mengalami apa yang kami sebut sebagai reaksi aktivasi terhadap Zoloft. Ini tidak biasa bagi seseorang untuk menceritakan bahwa setelah mengonsumsi Zoloft,
lalu tidak tidur selama 48 jam tanpa merasa lelah. Jadi itu sedikit meningkatkan kecurigaan klinis saya. Dan dia sudah, saya akan bilang, mengalami kesulitan mentoleransi obat antidepresan lain yang sudah kami coba berikan padanya sejak saat itu. Jadi, sekali lagi, saya bertanya-tanya, apakah mungkin ada yang kita sebut gangguan suasana hati yang mendasari, yaitu gangguan bipolar? Dan mengenai informasi yang Anda miliki tentang riwayat psikiatri masa lalunya, apakah ada indikator bagi Anda tentang episode mania? Tidak. Jadi, meskipun Anda mencatat bahwa ada beberapa kekhawatiran yang dilaporkan, apakah apa yang dilaporkan kepada Anda memenuhi kriteria diagnostik untuk gangguan bipolar? Tidak pada saat itu. Dan ketika Anda menjelaskan hal ini kepada mereka, pendapat Anda tentang reaksinya terhadap obat dan gejala-gejala sebelumnya yang dilaporkan ini, apakah Patrick dan Lindsay tampak menerima diagnosis Anda? Saya ingat Patrick berkata, istri saya bukan bipolar. Lindsay menatap saya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pada hari yang sama, para juri mendengar semua kesaksian ini. Ada diskusi di luar kehadiran mereka yang melibatkan seorang TikToker. Yang mulia, pada dasarnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam permohonan ini, ada seorang wanita namanya Emily Thorndike. Dia adalah seorang LCSW di sini, di Massachusetts. Dia memiliki dan menjalankan sendiri tempat praktik pekerjaan sosial klinis miliknya yang bernama Wise Mind Therapy. Itulah wanita yang membuat TikTok beberapa minggu lalu. Dia dulu bekerja di McLean, fasilitas medis tempat Lindsay Clancy dirawat pada akhir 2022 dan awal 2023. Ketika seorang pasien masuk ke unit, mereka secara khusus ditugaskan 2 tenaga klinis. Satu adalah psikiater, dan yang kedua adalah pekerja sosial. Sebagai pasien, Anda benar-benar diberitahu, inilah tim perawatan Anda, ini dokter Anda, ini pekerja sosial Anda. Dengan demikian, secara hukum, setiap pasien harus diperiksa setidaknya sekali sehari oleh dokter. Jadi, pada akhir pekan dan hari libur, ketika dokter yang bertanggung jawab, dokter-dokter tetap yang bekerja di sana sedang libur karena mereka bekerja di hari kerja. Pada akhir pekan dan hari libur, pasien tetap harus diperiksa oleh dokter. Cara kerjanya adalah ada satu dokter yang datang pada akhir pekan dan hari libur. Dan dia memeriksa setiap pasien di unit tersebut, oke? Dan jika Anda memikirkannya, ada alasan mengapa dokter yang bertugas selama hari kerja hanya ditugaskan untuk 4-5 pasien. Karena Anda tidak bisa menghabiskan waktu lama sebagai dokter dengan 23 pasien yang berbeda. Minggu lalu, pihak pembela menyatakan bahwa mereka ingin memanggil Emily sebagai saksi. Permohonan mereka berbunyi sebagian, Nona Thorndike benar-benar bekerja di unit tempat Lindsay Clancy dirawat pada tahun baru 2022-2023. Nona Thorndike akan memberikan kesaksian hanya berdasarkan pengamatan langsung pertamanya dan 8 tahun pengalamannya saat bekerja di Rumah Sakit McLean, unit jangka pendek antara tahun 2014 dan 2021. Dia keluar seperti yang diketahui pengadilan dari permohonan tersebut. Saya sudah memeriksanya. Jelas saya akan khawatir jika ada yang disebut sebagai dendam pribadi, jika Anda mengerti maksud saya. Ada gugatan yang sedang berjalan. Apakah Anda dipecat? Apakah Anda mengalami kesulitan? Ada klaim pelecehan, lingkungan kerja yang tidak bersahabat? Sama sekali tidak ada. Dia masih punya teman yang masih bekerja di McLean. Dan saya tidak mengenal wanita ini. Saya benar-benar belum pernah bertemu dengannya. Keterlibatannya dalam kasus ini terjadi setelah salah satu jaksa, saya tidak ingat yang mana, menggambarkannya seperti itu saat pemeriksaan langsung. Bahwa McLean adalah semacam institusi bintang 5. Di mana para dokter, psikiater, psikoterapis, dan konselor semuanya saling bertabrakan di lorong mencoba mewawancarai Nona Clancy yang dengan santai menolak perawatan dan pengobatan yang sebenarnya tidak demikian. Pihak penuntut memiliki beberapa keraguan tentang saksi potensial ini. Selain itu, kami juga memiliki sejumlah masalah lain dengan saksi ini. Salah satunya adalah, orang ini tidak diajukan sebagai seorang ahli. Jadi dia tidak akan dibebaskan dari perintah isolasi saksi.
Tapi TikTok milik wanita ini diakui dia telah mengikuti persidangan ini. Dia berbicara selama beberapa menit dalam video TikTok yang sangat panjang, di mana dia mengidentifikasi apa yang menurutnya adalah kebohongan berdasarkan pengamatannya terhadap kesaksian Patrick Clancy. Kita tidak tahu apa pendapatnya atau komentarnya tentang sisa persidangan yang kita asumsikan sudah dia tonton berdasarkan komentarnya di video ini. Bahwa dalam video ini, dia menguraikan pengalamannya di McLean dan pengamatannya, serta bagaimana hal itu berbeda dari apa yang digambarkan dalam kesaksian saksi tersebut. Hakim memutuskan bahwa dia akan mempertimbangkan permohonan ini terlebih dahulu. Jadi, masih belum pasti apakah Emily benar-benar akan bersaksi saat tiba waktunya pembelaan utama dari pihak terdakwa. Sementara itu, pihak penuntut melanjutkan argumen mereka dengan menghadirkan lebih banyak kesaksian dari para profesional medis yang merawat Lindsay. Sekarang, selama Anda berinteraksi dengannya antara 2 Desember hingga kontak terakhir pada 27 Desember. Meskipun terbatas, apakah Anda pernah memiliki kekhawatiran tentang kesejahteraan fisiknya? Tidak. Apakah Anda pernah memiliki kekhawatiran tentang kesejahteraan fisik orang lain saat berada di dekatnya? Tidak. Apakah Anda pernah melihat atau mengamati tanda-tanda mania, delusi, atau paranoia? Tidak. Apakah Anda pernah mengamati tanda-tanda psikosis? Tidak. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan memahami apa yang dia katakan? Atau memperhatikan adanya perbedaan dalam pola bicaranya? Tidak. Apakah Anda pernah merasa khawatir bahwa dia tidak melaporkan sesuatu kepada Anda dengan akurat? Tidak. Seorang konselor kesehatan mental bersaksi bahwa dia tidak melihat tanda-tanda mania atau psikosis saat mengamati Lindsay. Saat pemeriksaan silang, dia membahas penggunaan zap oleh Lindsay. Dia mengatakan minuman beralkohol pilihannya adalah anggur. Dia biasanya minum 1-2 gelas. Apakah dia mengatakan alasan dia melakukan itu? Untuk mengatasi kecemasan. Oke, dan ini terjadi pada tahun 2019, benar? Benar. Itu berarti 3 tahun sebelum Anda benar-benar bertemu dengannya pada bulan Desember 2022, benar? Benar. Ganja, weed, devil's lettuce. Bagaimana dengan itu? Apakah dia mengaku bahwa dia menggunakan ganja? Ya, dia bilang dia memang menggunakan ganja. Kapan? Penggunaan terakhir adalah pada 15 November 2022. Kenapa? Maaf. Kenapa dia bilang kalau dia sudah memakainya? Itu ada di kolom komentar. Iya, aku sedang meminumnya. Itu. Dia bilang dia mencoba permen kenyal ganja untuk membantu tidur. Dan itu terjadi pada 15 November 2022, benar? Iya. Pihak pembela menyatakan Lindsay berteriak meminta tolong dan tidak ada yang menjawab. Bahkan setelah dia mengatakan bahwa dia memiliki pikiran bunuh diri dan menelpon hotline krisis bunuh diri. Dia bertemu dengan seorang klinisi secara virtual dan diberitahu bahwa dia tidak memenuhi kriteria untuk perawatan rawat inap karena tidak memiliki rencana bunuh diri. Jadi jika, katanya, selain fakta bahwa dia sudah menjalani konseling dan terapi, serta menemui psikiater, dan mengonsumsi obat-obatan selama 3 bulan terakhir, atau berapapun periode akhirnya nanti, dan bahwa dia ingin bunuh diri, tidak ingin berada di sini, tidak peduli jika dia meninggal, mereka memberitahunya, karena dia tidak memiliki rencana, mereka tidak bisa membantunya. Benar. Apakah mereka, sejauh yang Anda tahu, memberikan rekomendasi apapun? Apakah mereka menyarankan agar dia mengikuti program harian? Ya. Baiklah, dan orang dari Aspire itu kemudian mengatakan bahwa dia akan mengirimkan informasi untuk pasien kepadanya, benar? Tapi tidak pernah terjadi apa-apa. Dia tidak pernah mengirimkan apapun kepadanya. Anda yang mengirimkan, tapi dia tidak pernah mengirimkan informasi untuk pasien apapun, benar? Jika Anda tahu. Sejauh yang saya tahu tidak. Oke. Tapi suasana menjadi sangat emosional ketika seorang dokter forensik dipanggil ke mimbar saksi. Berdasarkan pelatihan dan pengalaman Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan otak untuk mulai mati setelah kehilangan aliran darah dan oksigen? Itu bervariasi tergantung sumbernya. Sebagian besar sumber mengatakan antara 6 hingga 8 menit. Jika tidak ada aliran oksigen, maka otak pada dasarnya akan mulai mati. Itu tergantung Anda tahu apakah ada resusitasi yang dilakukan setelahnya. Tapi umumnya berada dalam rentang waktu sekitar 6 hingga 8 menit. Dan setelah jaringan otak mati, itu tidak bisa dikembalikan lagi, benar? Benar ya. Saya tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Sama-sama. Right on. Panggilan dan Tunggu di Dr. sini. Frag. Tunggu sebentar, kita akan istirahat sebentar. Baiklah, jadi mari kita istirahat dulu. Ini akan jadi istirahat yang sangat singkat. Keluar sebentar, kita akan segera kembali. Baik, semua hadirin silakan berdiri.
Para juri, tutup buku catatan Anda. Tuan-tuan dan nona, silahkan lewat sini. Kita akan istirahat singkat di ruang sidang. Baik semuanya, kita sudah di ruang sidang. Lindsay menangis 3 kali secara terpisah pada hari Rabu, termasuk saat seorang ahli patologi forensik membahas temuan autopsi Cora dan Dawson. Dan apakah Anda melakukan autopsi pada Cora Clancy pada tanggal 25 Januari 2023? Ya. Dan apakah Anda melakukan proses yang sama pada Cora Clancy? Ya, lalu saya mencatat adanya bukti trauma pada leher dengan cedera terkait di kepala, serta cedera ringan di lengan kanan, dan juga di kakinya. Dan terkait dengan cedera-cedera yang Anda amati, bukti trauma pada lehernya. Apakah juga ada cedera di wajahnya? Pada area wajah dan lehernya yang tampaknya berkaitan dengan trauma pada lehernya. Ya, ada temuan pada kepala yang berhubungan dengan trauma pada leher. Dan apa saja itu? Jadi, di lehernya dia memiliki bekas jeratan. Saat kesaksian berlanjut, kamu benar-benar bisa mendengar Lindsay mulai menangis. Jadi sekali lagi, bekas jeratan adalah tanda adanya tekanan dari benda di luar pada leher, dan bekas jeratan itu sendiri adalah pola luka yang muncul di bawahnya. Itu bisa berupa bekas cetakan, Itu bisa berupa pola, atau bisa juga berupa jenis luka yang lebih parah, seperti memar atau lecet. Dan bagaimana dengan luka-luka? Kamu benar-benar bisa mendengar Lindsay menangis, berkata, "Aku tidak bisa melakukannya." Bagaimana dengan luka-luka? Hakim bahkan menyadari hal ini dan mengumumkan rehat sejenak. Baiklah penasehat, apakah salah satu dari kalian ingin? Izinkan saya istirahat sebentar dari hal ini ya. Sidang hadirin dimohon berdiri. Pak, saatnya menutup buku catatan hadirin sekalian. Mohon. Ada. Lampu di sana. Kita akan istirahat sejenak selama beberapa menit. Ketika Kita kembali, kita akan berbicara dengan penasihat hukum. Jadwal. Oke. Ketika sidang dilanjutkan, kepala Lindsay tertunduk di mejanya dan dia terus menangis selama kesaksian berlangsung. Jadi kesaksian Anda adalah bahwa Anda bisa mencekik seseorang selama 30 detik, lalu melepaskannya, dan kemudian orang itu meninggal. Saya mengatakan bahwa dalam kondisi kekurangan oksigen total, ada rentang waktu secara umum. Jadi untuk 30 detik, saya tidak bisa memberikan angka pasti untuk itu. begitu pencekikan terjadi, sekali lagi, otak mulai mengalami kekurangan oksigen. Jadi, apakah ada jerat atau tidak ada jerat? Kekurangan oksigen dan kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki sudah mulai terjadi. Dan tidak ada jalan kembali dari situ. Tidak, kecuali ada intervensi. Kemungkinannya sangat kecil. Sekali lagi, otak tidak bisa memperbaiki sel-sel itu. Apakah Anda telah sampai pada kesimpulan dengan tingkat kepastian medis yang wajar mengenai penyebab kematian Cora? Ya. Dan apa itu asfiksia? Dan apakah itu karena pencekikan manual? Karena pencekikan mekanis maksud saya. Ya. Kita sudah membahas di episode skandal lainnya tentang teori konspirasi seputar Patrick Clancy. Dan jika kamu tertarik dengan semua itu, tonton video kami yang lain tentang kronologi lengkap Patrick pada 24 Januari 2023. Saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang tuduhan-tuduhan itu atau diskusi online di sini, kecuali untuk mengatakan bahwa lebih banyak dugaan ketidakkonsistenan terungkap selama persidangan hari Kamis. Ketika Anda melihat ponsel target dan seluruh ruang sidang ini, targetnya adalah Lindsay Clancy, benar? Ya, Pak.
Baiklah, dan Anda punya akses ke ponselnya, benar? Ya, Pak. Dan kalian semua memeriksanya dengan surat perintah penggeledahan, benar? Ya, Pak. Dan kalian mencari berbagai topik seperti bunuh diri, narkoba, membunuh anak-anak. Saya kira untuk diselidiki kan, kalian punya kata kunci. Ya, Pak. Dan apakah kamu menemukan misalnya pencarian yang menunjukkan arteri karotis? Saya tidak ingat. Apakah Anda menemukan pencarian di Safari tentang cara menyayat leher Anda hari ini? Saya tidak ingat. Apakah Anda menemukan pencarian? Bisakah Anda mematikan airbag di Kia Sorento? Saya tidak ingat. Apakah Anda tahu bahwa dia punya Kia Sorento? Saya tidak tahu. Maksudnya, apakah mungkin pencarian itu dilakukan oleh Patrick, bukan Lindsay? Semuanya berasal dari ponsel Lindsay, kan? Saya tidak bisa memastikan itu. Wow, lika-liku kasus Lindsay Clancy terus bermunculan. Kami sudah membawakan sorotan dari semua yang terjadi minggu ini. Tapi sekarang saya ingin membedahnya bersama tamu ahli kita. Kembali karena permintaan banyak orang, inilah Elena True Crime, sensasi TikTok dengan lebih dari 70.000 pengikut. Elena, terima kasih banyak sudah kembali hadir di Skandal bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya lagi, saya sangat menghargainya. Iya, semua orang sangat tertarik dengan wawancara kita. Jadi aku pikir, oke, kita harus mengundang dia kembali dan membahas ini. Dan pertanyaan pertamaku untukmu adalah, apakah kamu pernah mengalami persidangan seperti ini sebelumnya? Di mana semuanya menjadi heboh di media sosial, di TikTok. Maksudku, mungkin seperti persidangan Johnny Depp dan Amber Heard, tapi apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Karen Reed mungkin yang paling mendekati menurutku, di mana orang-orang membuat TikTok yang paling heboh dan membicarakannya di mana-mana. Aku akan bilang Karen Reed adalah salah satu yang besar. Ya, dan kurasa itu masuk akal juga, karena di Massachusetts, orang-orang kadang-kadang tidak percaya pada penegak hukum di sini. Dan juga teori konspirasinya, yang sudah kita bicarakan minggu lalu dan akan aku bahas juga. Tapi mari kita bicara tentang apa yang terjadi sejauh ini, minggu ini. Apakah ada kejutan besar atau sesuatu yang benar-benar menonjol bagimu minggu ini? Ya, pada pemeriksaan silang, Dr. Jennifer Taft Senin pagi bersama pengacara pembela Lindsay, Kevin Reddington, ketika dia berkata pertama kali Anda melihat wanita itu adalah hari Jumat di pengadilan, dan Jennifer Taft berkata, ya, saya benar-benar terkejut. Saya tahu kunjungan telemedis adalah bagian besar dari perawatannya. Saya tidak tahu bahwa itu adalah keseluruhan perawatannya dengan Dr. Jennifer Taft. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ya, sebenarnya kami menggunakan cuplikan dari salah satu TikTok Anda di episode Skandal ini, di mana Anda mengatakan hal itu. Dan menurut saya, itu sangat jelas, bukan? Maksud saya, fakta bahwa pihak pembela mengatakan dia mengalami depresi pasca persalinan yang terus-menerus. Mereka bahkan menyebutkan psikosis. Namun, 14 kali dia hanya dilihat secara virtual, tidak pernah secara langsung. Saya rasa Anda melakukan pekerjaan yang cukup baik saat pemeriksaan silang dengan menekan dia tentang catatannya. Suasananya jadi agak tegang. Apakah Anda sudah melihat diskusi tentang apa yang orang-orang katakan mengenai pemeriksaan silang Jennifer Taft? Ada beberapa orang yang mengkritik Kevin Reddington, mengatakan dia terkesan agak seperti pembuli, dan mereka tidak percaya Hakim Sullivan membiarkannya, Anda tahu, memperlakukan dia seperti itu. Tapi itu satu-satunya diskusi yang saya lihat di luar itu, terkait dengan Jennifer Taft sendiri dan dampak yang mungkin akan ditimbulkan pada karirnya akibat kesaksian tersebut. Saya rasa ini akan berdampak besar karena orang-orang menyebutnya malpraktik medis di seluruh internet. Siapapun yang melihat pemeriksaan silang itu mengatakan mereka tidak percaya dokter ini melakukan apa yang dia lakukan. Iya, dan dia, maksud saya, tercantum sebagai salah satu terdakwa dalam gugatan perdata di sini yang terpisah. Tapi itu sesuatu yang dibahas oleh Kevin Reddington, di mana dia bilang, "Hey, kamu punya kepentingan di sini kan? Maksud saya, kamu adalah bagian dari gugatan perdata besar ini." Jadi, menurut saya, itu sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Saya tidak tahu apakah para juri akan mempertimbangkan hal itu, tapi untuk masa depan pribadinya terkait karirnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan semua itu. Tapi saya ingin sedikit kembali ke apa yang dibicarakan orang-orang di TikTok, karena sebagian besar yang saya lihat adalah orang-orang sangat mendukung Lindsay. Tapi minggu ini, untuk pertama kalinya, saya melihat beberapa orang berkata, penjarakan dia. Dia seorang pembunuh. Maksud saya, menurutmu bagaimana diskusi umum tentang apakah orang-orang mendukung atau menentang Lindsay? Saya akan bilang, saya melihat lebih banyak dukungan di internet daripada yang menentangnya. Tapi ada beberapa orang yang sepertinya melihatnya sangat hitam putih jika kamu membunuh anak-anak. Mereka tidak mau mendengar ceritamu. Mereka hanya ingin kamu dipenjara dan disingkirkan, terutama kalau itu soal anak-anak. Atau soal hewan, itu bisa jadi topik yang sangat sensitif bagi banyak orang. Tapi ada banyak orang yang mendukungnya karena mereka juga pernah mengalami masalah kesehatan mental terkait keibuan dan semua hal itu. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah kasus malpraktik medis yang paling parah yang pernah mereka dengar atau lihat. Jadi mereka sangat mendukung Lindsay.
Menurutku ini sangat sulit karena seperti yang kamu bilang, detail dalam kasus ini benar-benar mengerikan. Maksudku, minggu ini kita mendengar laporan autopsi di pengadilan tentang Cora yang berusia 5 tahun dan Dawson yang berusia 3 tahun. Maksudku, harus benar-benar mendengar itu. Dan para juri, omong-omong, harus melihat semua ini. Untungnya, kita tidak harus melakukannya, tapi mereka harus. Itu bagian dari pekerjaan mereka, tugas sipil mereka sebagai juri untuk memperhatikan dan melihat semua ini. Dan aku aku sangat bersimpati pada mereka karena pasti sangat sulit untuk harus melalui itu. Dan sebenarnya, kita bahkan melihat Lindsay sendiri selama semua ini menangis di pengadilan. Aku rasa dia sempat berkata, aku tidak bisa melakukannya. Dan hakim berkata, baiklah, tunggu sebentar. Kita harus, kalian tahu, semua orang silakan pergi ke tempat masing-masing untuk istirahat sejenak. Dan dia menangis dan terisak. Apa reaksimu terhadap hal itu? Itu sangat menyedihkan, maksudku, dan aku pikir internet mengatakan bahwa mereka merasa itu adalah, kamu tahu, ungkapan emosi yang sangat jujur dari Lindsay. Tapi menurutku itu juga menunjukkan kepada juri yang melihat semua ini bahwa dia memang punya perasaan tentang hal ini. Dia tidak duduk di sana dengan wajah datar, tanpa emosi. Dia punya banyak perasaan tentang hal ini. Sampai-sampai para dokter, saya percaya Renee Stonebridge yang sedang bersaksi. Stonebridge, dan dia menangis. Saat itulah hakim memutuskan untuk istirahat, jeda. Lalu Dr. Olsen masuk, menangis lagi, dan dia seperti menangis sampai 3 kali. Dan itu terlihat benar-benar tulus, seperti, saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Dan ini semakin mengarah pada argumen pembela tentang momen psikosis itu. Karena sekarang, setelah dia keluar dari situasi itu, dia bahkan tidak bisa mendengarkannya. Dia tidak bisa melihat foto-foto autopsi. Ini tampaknya sangat sulit baginya untuk didengarkan. Ya, maksud saya sulit bagi siapapun, tapi terutama baginya yang mengakui bahwa dia memang melakukan tindakan mengerikan ini dan sekarang harus menerima kenyataan itu. Maksud saya, setidaknya dia harus menghadapinya sendiri, oke? Tapi kemudian keluarganya juga ada di sana dan seluruh dunia menyaksikan ini. Maksud saya, semuanya disiarkan langsung. Dan sebenarnya, ngomong-ngomong, fotograferku ada di sana. Kita sudah pernah membicarakannya sebelumnya. Dialah yang merekam semua ini. Dia memberitahuku bahwa beberapa juri benar-benar menangis. Setidaknya 3 dari mereka menangis saat foto-foto autopsi dan kesaksian itu ditampilkan. Karena memang pasti sangat memilukan. Maksudku, apakah kamu tahu seperti apa narasi yang beredar di internet tentang itu? Apakah orang-orang membicarakan semua itu? Orang-orang marah pada Commonwealth karena menghadirkan lebih banyak kesaksian dari dokter forensik yang berbeda tentang autopsi. Karena mereka percaya bahwa kesaksian ini berulang-ulang. Mereka percaya bahwa orang lain sudah bersaksi tentang anak-anak, tentang autopsi mereka, yang memang sudah kita lihat beberapa kesaksian tentang itu. Jadi orang-orang mengatakan bahwa Hakim Sullivan seharusnya sudah mengakhiri hal itu. Kevin Reddington, ekspresi wajahnya selama kesaksian itu. Dia terus menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia melihat ke atas seolah-olah dia sedang memohon kepada Tuhan. Seperti, kenapa kamu melakukan ini? Maksudku, aku bisa bilang itu pertama kalinya aku melihat Kevin Reddington sangat emosional. Karena memang terasa seperti itu, terlalu berat. Pada satu titik, Reddington berdiri selama kesaksian itu dan mengajukan keberatan. Dan Hakim Sullivan menyetujui keberatan itu dan meminta pihak Commonwealth untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Karena memang, kita hanya mengulang-ulang hal yang sama terus-menerus untuk memancing reaksi emosional dari juri. Agar mereka, kamu tahu, membenci Lindsay, membenci apa yang dia lakukan, dan memasukkannya ke penjara. Itulah yang sedang dicoba dilakukan oleh pihak Commonwealth. Dan kamu tahu, saat aku juga ada di sana untuk pemilihan juri, ini adalah sesuatu yang Kevin Reddington ajukan sebagai permohonan sebelum para juri mendengar apapun. Sebelum pernyataan pembukaan, dia berkata, oke, daftar saksi yang akan dipanggil oleh pihak Commonwealth itu berulang-ulang, redundant. Hal yang sama diulang terus-menerus hanya untuk menarik simpati para juri. Dan saat itu, Hakim Sullivan berkata, oke, masih terlalu dini untuk memutuskan soal ini. Kita harus menunggu dan melihat dulu. Dan ini bisa diputuskan berdasarkan kasus per kasus. Tapi memang sepertinya beberapa hal mungkin redundant dan jelas-jelas berusaha menarik simpati para juri, juga semua orang yang menonton semuanya secara bersamaan. Dan aku tidak tahu apakah ini mempengaruhi ke satu sisi atau sisi lain. Maksudnya, apakah orang-orang percaya bahwa Lindsay Clancy benar-benar mengalami psikosis saat itu, atau mereka percaya dia adalah pembunuh berdarah dingin. Dan kurasa aku juga ingin bertanya padamu tentang hal ini. Ini berbeda antara pengadilan opini publik dan sistem peradilan. Tapi, apa yang dikatakan oleh opini publik? Apakah mereka menganggap Lindsay Clancy seorang pembunuh? Aku pikir orang-orang menganggap itu adalah momen psikosis. Psikosis yang dipicu oleh obat-obatan. Dan aku mengatakan itu karena saat ini kita hanya melihat saksi-saksi dari pihak Commonwealth, dari penuntut. Dan setiap saksi mengatakan dia adalah seorang ibu yang penuh kasih. Maksudku, kita punya seorang ibu yang bahkan tidak bisa melatih bayinya tidur sendiri dan mendengar bayinya menangis tanpa merasa ingin mati. Itulah tingkat emosi yang dia miliki terhadap anak-anaknya.
kan? Dan bahkan Patrick Lancy sendiri yang bersaksi, dia sangat kesulitan untuk berpisah dari anak-anaknya. Jadi ini adalah seorang ibu yang sangat mencintai dan penuh emosi terhadap anak-anaknya. Sampai-sampai mungkin beberapa orang menganggapnya terlalu berlebihan kan? Mungkin dia sedikit seperti ibu yang terlalu protektif. Tapi seorang ibu seperti itu, orang-orang sangat sulit percaya bahwa mereka akan membunuh anak-anaknya hanya karena ingin lepas dari semuanya. Kamu tahu, dari apa yang aku lihat di persidangan, ini benar-benar terasa seperti sebuah momen psikosis. Dan sebagian besar masyarakat umum juga mengatakan hal yang sama dari apa yang sudah aku lihat. Dan maksudku, sebelumnya memang sudah ada pembahasan tentang depresi pasca melahirkan sebelum semua ini terjadi. Maksudku, aku benar-benar pernah mendengarnya. Aku kenal perempuan yang pernah mengalaminya. Itu memang sudah cukup dikenal luas. Tapi sekarang, maksudku, aku nggak bisa buka Instagram, TikTok, Facebook, media sosial apapun tanpa ada seseorang yang muncul dan berkata, aku mengalami depresi pasca melahirkan. Banyak orang mengalami psikosis pasca melahirkan. Lebih banyak dari yang aku kira. Maksudku, statistiknya 1 dari 2000. Tapi kalau aku cuma lihat-lihat online, scroll timelineku, aku melihat banyak perempuan yang bilang, ya, aku memang mengalami hal seperti ini. Ini memang terjadi padaku. Jadi menurutmu, kalau ada ibu-ibu di dewan juri, menurutmu itu membantu atau justru merugikan? Karena kalau beberapa dari mereka pernah mengalami hal seperti ini setelah melahirkan, oke, bagus. Tapi kalau ada yang tidak, dan mereka berpikir, bagaimana bisa kamu membunuh anak-anakmu? Maksudku, apa pendapatmu tentang itu? Menurutku, adanya ibu-ibu di dewan juri mungkin bisa membantu pihak pembela, bahkan ayah-ayah juga. Karena banyak perempuan yang aku kenal pernah mengalami kecemasan pasca melahirkan atau depresi pasca melahirkan. Suami mereka juga ikut merasakannya atau melihat dampaknya, atau melihat bagaimana istri atau pasangannya berubah pada saat itu. Dan orang-orang yang melihatnya secara langsung, melihat seseorang yang dulunya bahagia berubah menjadi seseorang yang mengalami pergulatan mental yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, itu membuatmu lebih berempati terhadap bagaimana hal itu bisa mengubah seseorang. Dan seperti yang sudah pernah aku katakan sebelumnya, mereka tidak memberimu pelajaran tentang ini di sekolah. Dan ketika kamu mengalaminya untuk pertama kali, dan mungkin kamu tidak punya orang lain dalam hidupmu yang bisa memberitahumu tentang hal ini, kamu benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi kamu mencari bantuan ke dokter, seperti yang dilakukan Lindsay, dan kamu pergi ke tempat-tempat yang menurutmu adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan bantuan kan? Dan kemudian kamu ditolak atau tidak diberikan jenis perawatan yang tepat. Dan masih terkait dengan ini, tapi ketika Lindsay menelpon saluran bantuan krisis, yang menurut Letitia Dux, salah satu saksi kemarin, diberikan kepadanya, yang mereka berikan padanya kalau dia mulai merasa ingin bunuh diri, dan dia menelponnya, dan mereka menolaknya karena dia tidak punya rencana. Jadi mereka tidak bisa membantunya. Dan mereka juga tidak memberinya sumber daya lain untuk dihubungi. Maksudku apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Ya ampun, bagian kecil itu, jujur saja, aku benar-benar terkejut karenanya. Tapi sejujurnya, di masa lalu, saat aku pergi ke dokter, aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku bilang ke dokternya, aku sedang kesulitan. Dan dia bertanya, apa kamu ingin bunuh diri? Dan aku jawab, iya. Dan dia bilang, oke, ada daftar tunggu selama 5-7 bulan. Dan aku seperti, apa? Oke. Jadi mendengar hal itu dalam kasus ini, maksudku, aku hanya ingin mengatakan bahwa jelas ada masalah yang sedang terjadi dalam sistem kesehatan mental. Memang benar-benar ada, dan itu sangat nyata dan benar-benar membuat merinding. Jadi jika ada juri, karena banyak dari kita mengalami masalah kesehatan mental, atau teman kita, keluarga kita, siapapun itu, jika mereka mengalaminya, maksudku, aku merasa itu pasti menyentuh hati mereka. Itu pasti menguntungkan pihak pembela. Dan oke, aku tahu kita tadi membahas sesuatu yang berat, tapi aku ingin membicarakan khusus denganmu tentang TikTok karena kamu melihat semuanya. Kamu ada di sana, kamu melaporkannya setiap hari. Dan aku tidak menyangka seorang TikToker akan muncul ke permukaan dalam kasus ini. Kevin Reddington sendiri berharap memanggil seorang TikToker untuk bersaksi. Jelas, ini adalah seseorang yang pernah bekerja di McLean sebelum Lindsay Clancy ada di sana. Tapi apakah itu sesuatu yang kamu harapkan? Maksudku, apakah ada yang pernah menghubungimu sebagai bagian dari kasus ini? Aku belum pernah dihubungi sebagai bagian dari suatu kasus. Tapi dia punya pengalaman langsung, kamu tahu, bekerja selama 8 tahun di rumah sakit McLean. Itu adalah TikToker yang menggunakan nama pengguna Emily_Therapy. Dan dia adalah seorang pekerja sosial di Massachusetts selama 8 tahun. Dan dia mengatakan bahwa jaksa penuntut salah menggambarkan seperti apa rasanya tinggal di rumah sakit McLean untuk kesehatan mental. Dia mengklaim bahwa jaksa penuntut menyebarkan informasi yang salah tentang seperti apa sebenarnya di sana, dan bahkan bagaimana. Dan menurutku ini adalah poin yang sangat bagus dan bukan sesuatu yang terpikirkan olehku. Bahwa tinggal di sana selama liburan juga bisa memengaruhi perawatanmu. Karena Lindsay pergi ke ruang gawat darurat pada tanggal 31 Desember, lalu dipindahkan ke McLean pada hari tahun baru. Dan dia mengatakan bahwa di sekitar hari libur, banyak dari ini, kamu tahu, pekerja sosial, dokter, orang-orang mengambil cuti, dan kemudian kamu akan bertemu dengan penyedia layanan yang berbeda. Jadi kamu tidak mendapatkan tingkat perawatan yang sama. Jadi jaksa penuntut mencoba membuatnya terlihat seperti Lindsay menolak sesi kelompok. Dia menolak terapi, dia bertemu dokter setiap hari. Dan TikToker ini berkata, dia tidak bertemu dokter setiap hari. Dia hanya bertemu dengan semacam petugas kesehatan yang tidak memiliki
lisensi terapi atau lisensi untuk membantunya. Menurutnya, jaksa penuntut salah menggambarkan apa yang sebenarnya dialami Lindsay di McLean. Kevin Reddington melacaknya dengan seorang penyelidik pribadi. Ya, jadi kembali ke semua itu, saat jaksa penuntut mengajukan pertanyaan, saya yakin saat itu Patrick yang berbicara tentang McLean dan mengatakan sesuatu seperti, apakah Anda tahu bahwa dia menolak terapi? Apakah Anda tahu bahwa ada sejumlah dokter yang bisa dia temui? Saya langsung berpikir, wow, oke, kalau dia memang menolak pengobatan di McLean, itu tidak bagus untuknya. Tapi kalau ada seseorang yang benar-benar bisa bersaksi tentang itu, kamu tahu, saat libur panjang, gak banyak orang di sana. Saya nggak tahu apakah dia benar-benar menolak bantuan dari mereka. Itu bisa jadi bagus untuk pihak pembela. Dan sekali lagi, saat rekaman ini dibuat, kita masih berada di kasus dari pihak Commonwealth. Kasus dari pihak pembela akan segera dimulai. Dan saya rasa ini hanya pertanyaan umum saja untuk kedepannya. Apa yang kamu harapkan? Maksud saya merasa kita sedang berada di puncak tertinggi jumlah penonton. Bahkan siaran langsung yang kita punya di Long Crime dan Court TV saat ini sudah mengalahkan beberapa angka penonton kita untuk Karen Read. Jadi menurutmu, apakah ini akan semakin meledak saat pembelaan mulai berjalan? Ya, aku rasa begitu. Karena jika jaksa sudah memanggil saksi-saksi yang justru tidak membuat jaksa terlihat hebat dan malah membuat pihak pembela tidak terlihat buruk, menurutku kasus yang akan dibawakan oleh pihak pembela atau apapun yang mereka hadirkan seperti saksi atau bukti, kemungkinan besar akan sangat mengejutkan dan semakin meneguhkan pendapat orang, entah ke satu sisi atau sisi yang lain. Ya Tuhan, kasus ini adalah salah satu yang terus-menerus ada di pikiranku. Aku bahkan bermimpi tentang kasus ini tadi malam. Rasanya ada di mana-mana. Dan menurutku banyak orang merasa terhubung dengan kasus ini. Kasus ini memicu emosi yang sangat kuat dari kedua belah pihak. Baik mereka yang percaya dia adalah seorang pembunuh, maupun yang percaya itu adalah episode psikotik. Maksudku, jelas keputusan tentang nasib Lindsay Clancy akan ditentukan oleh juri. Dan kami akan terus mengikuti kasus ini sampai saat itu tiba. Elena True Crime, terima kasih sudah bergabung di Skandal bersama kami. Dan kami sangat senang jika kamu mau kembali lagi untuk berbicara lebih banyak di masa depan. Terima kasih, aku akan datang kapan saja. Kami akan terus mengikuti kasus ini dan memberikan pembaruan terbaru langsung di Skandal. Dan untuk liputan langsung lengkap dari persidangan ini, pastikan untuk menonton Long Crime, di mana kami menayangkan liputan dari awal hingga akhir. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi, atau terhubung denganku di media sosial, kamu bisa menemukanku di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kamu, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.